Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pentingnya pelestarian kesenian Tarawangsa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama adalah Wulan Fitria Hadirana, ada Bernika Sabita, Syifa Salama Rahmi, Ataya Nadindra, dan Enda Rahayu. Yang pertama adalah latar belakang dari kesenian Tarawangsa. Kesenian Tarawangsa adalah sebuah kesenian alat musik yang dimainkan dengan cara menggesek salah satu dawainya. Sedangkan dawai lain yang berada jauh dari pemain dimainkan dengan cara dipetik oleh jari telunjuk tangan kiri. Tarawangsa merupakan sebuah ensemble kecil dan terdiri dari 7 dawai yang menyerupai kecapi dan dinamakan sebagai jentreng. Kesenian ini bisa ditemukan di Jawa Barat, tepatnya daerah Ranca, Kalong, Cibalong, Cipatuja, Banjaran, dan Kanekes. Dalam kesenian ini, Tarawangsa juga memiliki nama lain, yaitu calung Tarawangsa karena menggunakan dua jenis alat yang dilengkapi dengan dua perangkat calung, rantai, suling, dan juga nyanyian. Alat musik Tarawangsa dimainkan dengan laras pelok sesuai dengan genrenya yang distem ke dalam laras pelok tersebut. Lagu pokok untuk kesenian Tarawangsa terdiri dari lagu pengemat dan pengambat, mengapung, pamapak, panganginan, pananimang, bangalikan, dan lalayan. 7 lagu tersebut merupakan lagu yang dianggap sebagai pokok karena diciptakan secara sakral untuk mengundang Dewi Sri pada zaman dahulu. Kesenian ini merupakan kebudayaan penting yang perlu dilestarikan oleh kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah kesenian Tarawangsa. Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat di daerah Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian, yaitu sebagai alat musik yang memiliki dua dawai yang terbuat dari kawat baja atau besi dan merupakan nama dari salah satu jenis musik tradisional Sunda. Keberadaan Tarawangsa berdasarkan dari naskah kuno Sewaka Dharma berasal dari abad ke-18. Tarawangsa di Ranca Kalong menurut cerita rakyat secara turun-menurun asal-usulnya antara lain dimulai pada zaman kekuasaan Mataram 1550. Selanjutnya, asal-usul kesenian Tarawangsa. Desa Ranca Kalong tak pernah lepas dari kisah Tarawangsa. Dahulu Tarawangsa identik dengan prosesi ritual panen raya, tapi kini zaman telah berubah. Kesenian ini tak lagi harus dibunyikan saat panen tiba. Kesenian ini pun bisa dilakukan semata-mata untuk kesenangan dan untuk hiburan yang bisa dilakukan kapan saja. Tak ada yang bisa memastikan tepatnya kesenian ini lahir, tapi diperkirakan muncul pada masa kerajaan Mataram Hindu Syahdan. Ketika itu Tatar Sunda tak ada bibit padi. Masyarakat pada masa itu keliling untuk mengamen. Mereka tiba di Mataram, yaitu daerah penghasil beras. Lalu mereka muncul gagasan mencuri benih padi. Para pengamen tersebut mencoba menyembunyikan benih tersebut ke celempung. Upaya ini gagal, termasuk utusan yang menyembunyikan di Rengkong. Pada upaya ketiga, Eyang Sinapel atau Eyang Wisya Mangkunegara berhasil membawa benih padi dengan cara menyembunyikannya di lubang Tarawangsa. Sejak itu, Tanah Sunda menjadi salah satu penghasil beras utama dan wilayah itu bernama Ranca Kalong. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan kesenian Tarawangsa. Kesenian ini adalah berupa tarian yang dilakukan dengan diiringi alat musik Tarawangsa. Alat musik ini adalah alat musik khas yang dimainkan dengan cara digesek. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa lagu yang dijadikan lagu pokok untuk mengiringi tarian. Masyarakat menganggap lagu-lagu tersebut memiliki gambaran yang berhubungan dengan kisah Dewi Sri. Boleh di next? Yang pertama ada lagu Pangambat atau mengundang. Gerakan tariannya penuh hormat dan harapan, menggambarkan rakyat yang mengundang Dewi Sri untuk bersemayam di daerahnya. Yang kedua ada lagu Pangapungan atau terbang. Gerakan tariannya gemulai dengan membentangkan selendang, menggambarkan perjalanan Dewi Sri menuju tempat baru dengan diiringi rakyat. Lalu yang ketiga,
lagu pamapak atau menjemput. Gerakan tariannya seperti persembahan menggambarkan rakyat yang menyambut kedatangan Dewi Sri. Keempat, lagu panganginan atau beristirahat. Gerakan tariannya menggambarkan para istri yang sedang mengipasi Dewi Sri setelah perjalanan jauhnya. Kelima, lagu panimang atau menimang. Gerakan tariannya menggambarkan Dewi Sri dalam buayan supaya merasa nyaman berada di daerah tersebut. Lalu keenam, lagu layaran. Gerakan tariannya ceria seperti sedang mengadakan penghormatan kepada Dewi Sri dengan gembira. Terakhir ada lagu pengbalikan atau kembali. Gerakan tarian ini penuh hormat, menggambarkan kembalinya Dewi Sri ke tempat asalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu aspek penting dari kesenian Tarawangsa. Sebagai suatu kesenian yang lahir dari kebiasaan masyarakatnya, Tarawangsa memiliki beberapa aspek penting dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan sejarah yang melatar belakangi kesenian Tarawangsa dan pelaksanaannya, nilai-nilai tersebut bukan hanya secara estetika, namun juga secara fungsional dan simbolisme. Berikut merupakan beberapa nilai yang mencakup aspek penting dari kesenian Tarawangsa. Yang pertama yaitu nilai keagamaan, di mana nilai keagamaan ini sangat terikat dengan kesenian Tarawangsa karena kesenian Tarawangsa ini berawal dari pengaruh agama Hindu dan juga Buddha. Kemudian setelah agama Islam masuk, kesenian Tarawangsa ini ikut terpengaruh sehingga terciptalah kesenian yang terpengaruh oleh beberapa agama. Selanjutnya, melalui upacara ngalakasa, Tarawangsa ini berfungsi sebagai penghubung antara alam gaib dengan alam manusia. Kemudian Tarawangsa ini juga dikaitkan erat dengan Dewi Padi bagi masyarakat suku Sunda, yaitu Nyai Sri Pohaci, sehingga kesenian ini penting dilakukan demi menjaga hubungan spiritual antara manusia dengan figur kepercayaan setempat. Dan selanjutnya, alat musik yang digunakan dalam kesenian Tarawangsa ini memiliki dua kawat atau senar yang merupakan perlambang akan penciptaan makhluk Tuhan secara berpasangan. Kemudian dua kawat atau senar tersebut dijumlahkan dengan banyaknya dawai pada jentreng, maka hasilnya adalah 9 yang mewakili jumlah Wali Songo. Lalu dengan berakhirnya rangkaian upacara, perasaan lega ini kerap dialami oleh warga, terlebih lagi oleh para petani karena merasa telah melaksanakan kewajiban spiritual. Lalu selain dari itu juga para petani berharap hasil panen di kemudian hari akan semakin bertambah. Yang selanjutnya, ritual Tarawangsa ini pada intinya merupakan ritual tahunan dalam rangka mensyukuri hasil panen berupa padi yang bernuansa perpaduan kesenian antara tari dan juga musik. Lalu ritual kesenian Tarawangsa ini juga memerlukan lebih dari 2 orang untuk pelaksanaannya. Hal ini kemudian menciptakan rasa gotong royong dan juga persatuan yang dapat memupuk rasa kebersamaan. Dengan mempertimbangkan berbagai nilai, simbol, dan aspek penting dari kesenian Tarawangsa, keberadaan ini perlu terus untuk dilestarikan oleh setiap generasi. Maka dari itu, berikut merupakan langkah-langkah yang berupa solusi dari permasalahan dari kesenian Tarawangsa itu sendiri. Yang pertama, yaitu ada pengenalan terhadap kesenian Tarawangsa, di mana perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang ahli dalam bidangnya kepada warga setempat dan khususnya kepada generasi muda. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan wawasan mengenai budaya sendiri sehingga nantinya warga setempat dapat memiliki dan mencintai adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun tersebut. Lalu para generasi muda ini selaku penerus kebudayaan perlu diberikan pelatihan agar bisa menjadi praktisi kesenian Tarawangsa. Dengan cara ini pelestarian kebudayaan Tarawangsa dapat terus dilakukan. Kemudian yang terakhir, kesenian Tarawangsa ini bisa dimanfaatkan untuk menarik wisatawan sebagai objek rekreasi, sehingga dengan cara ini bisa meningkatkan minat para generasi muda untuk turut serta dalam pemeliharaan dan pelestarian kesenian Tarawangsa. Untuk selanjutnya, bagian kesimpulan akan disampaikan oleh Syifa. Jadi, Tarawangsa sendiri merupakan kesenian rakyat asal Jawa Barat yang bisa memiliki 2 arti. Yang pertama sebagai alat musik atau sebagai nama dari salah satu jenis musik tradisional Sunda. Keberadaan Tarawangsa sendiri sudah turun-temurun sejak zaman Mataram. Tarawangsa sendiri dulunya digunakan sebagai tempat untuk menyembunyikan hasil bibit curian beras ke Mataram yang saat itu menjadi tempat penghasil beras. Gagasan pencurian itu selalu gagal bila dimasukkan ke dalam alat musik lain, kecuali ke lubang Tarawangsa.
Hal itu menjadikan tanah Sunda menjadi penghasil beras utama, khususnya daerah Rancakalong dan Sumedang. Yang kedua, dalam pelaksanaan Tarawangsa, terdapat beberapa lagu yang dijadikan pengiring tarian. Masyarakat menganggap lagu-lagu tersebut memiliki gambaran yang berhubungan dengan kisah Dewi Sri. Mulai dari mengundang Dewi Sri turun ke bumi dengan lagu Pengambat dan diakhiri dengan lagu ketujuh yaitu lagu Pangbalikan, yaitu saat Dewi Sri kembali ke tempat asalnya. Yang ketiga, berdasarkan sejarah yang melatar belakanginya, kesenian Tarawangsa mengandung nilai-nilai yang harus kita lestarikan, baik itu dari aspek estetika, fungsional, maupun simbolisme. Keberadaan Tarawangsa sendiri haruslah kita lestarikan di tiap generasi, mengingat kini sudah mulai dilupakan, dan marilah kita mempertahankannya dan melestarikannya khususnya dengan cara belajar mengenai budaya tersebut dan juga mengembangkan kemampuan mengenai budaya tersebut. Saya rasa sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga presentasi kami dapat menjadi acuan untuk lebih mengenal keindahan dan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.